Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Di video kali ini kita mau cari tahu ciri-cirinya apa Google Pixel yang sudah di-rewrite, Google Pixel yang UBL-nya atau unlock bootloader-nya itu sudah on, dan juga indikasi-indikasi apa aja yang ada di dalamnya dan hal apa aja yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Ini video khusus buat user-user baru Google Pixel. Biasanya masih banyak yang nanya ya. Yang pertama kita harus cari tahu dulu tentang unlock bootloader. Misalnya nih, teman-teman beli HP-nya benar-benar awam dari user atau dari penjual, nggak dikasih tahu bagaimana. Walaupun sebenarnya harusnya sudah ada di kolom deskripsi bahwa unit ini unit yang di-rewrite atau unit ini Wi-Fi only kayak gitu ya. Oke, yang pertama mengecek bootloader, kita bisa langsung ke pengaturan. Pada umumnya, ya, unit yang sudah di-rewrite pasti opsi developernya sudah terbuka. Nah, teman-teman bisa masuk ke sistem. Nah, di bawah sini nih ada nih namanya opsi developer. Nah, di sini misalnya HP-nya sudah rewrite, biasanya tulisan buka kunci OM ini sudah geser nih. Ini kan ada slidernya ya, sudah geser ke kanan. Dan di sini ada tulisannya bootloader telah dibuka kuncinya. Nah, ini merupakan gerbang awal atau pintu utama ketika teman-teman mau rewrite nih, mau ganti emailnya supaya bisa ada sinyalnya. Misalnya seperti itu. Nah, ada kasus lagi adalah unit Verizon. Untuk yang saya tahu saat ini ya, unit Verizon ininya nggak bisa digeser dan warnanya abu-abu. Jadi itu adalah unit yang paling dihindari, kecuali unit tersebut sudah bayar pajak bea cukai, nggak masalah mau dipakai di Indonesia misalnya. Nah, kalau unit yang kayak Jepang, terus region-region lain, biasanya otomatis di sini buka kunci OM-nya bisa digeser. Nah, punya saya abu-abu kenapa? Karena sudah rewrite posisinya. Nah, ini udah terbuka ya. Ini gerbang utama. Kalau ini udah kebuka, berarti ada indikasi besar, ya paling nggak 60% bahwa unit yang dipakai adalah unit rewrite email. Nah, setelah dari sini, biasanya yang pertama dari penjual, biasanya sudah ngasih tahu ya, dari penjual tuh pasti udah ngasih tahu, kita dilarang melakukan opsi reset nih. Reset apapun ya, saya tidak menyarankan kalian teman-teman untuk melakukan reset, entah reset jaringan, WiFi, data seluler dan Bluetooth, ataupun reset hapus semua data atau kembali ke setelan pabrik. Ini pastinya nanti email yang sudah dituliskan, email baru yang sudah dituliskan ke perangkat ini akan hilang, dan nanti jatuhnya emailnya akan jadi 004, ada angka 004 gitu. Nah, itu biasanya nanti sinyalnya nggak bisa dipakai, bahkan ada yang bermasalah di WiFi-nya, Bluetooth-nya, gara-gara melakukan hapus semua data. Nah, jadi itu resiko karena apa? Unit yang kita beli adalah unit-unit murah ya. Jadi kalau memang kalian merasa butuh banget yang opsi reset seperti ini ya, ya udah belinya yang bea cukai aja supaya bebas reset dan jaringannya akan aman, nggak perlu di rewrite-an. Nah, lalu apa lagi yang nggak boleh dilakukan kalau unitnya rewrite email? Setelah opsi reset biasanya penjual akan melarang kita menambahkan eSIM. Nah, di sini nih ada SIM, terus ada plus eSIM. Jadi beberapa pixel itu sudah mendukung eSIM ya. Nah, kita kalau misalnya rewrite emailnya hanya satu email saja di SIM fisik, maka kita tidak dianjurkan untuk menambahkan eSIM. Ini harus dipahami ya. Masih banyak banget yang bingung tentang hal ini. Padahal sederhana aja. Kalau unitmu rewrite email ya udah nggak usah nambahin eSIM di sini. Karena kalau yang di rewrite adalah email yang pertama atau SIM fisiknya aja, eSIM-nya nggak di-rewrite, maka sinyalnya akan langsung hilang. Biasanya pada panik tuh, waduh ini kenapa sinyalnya hilang ya, pada nanya. Padahal harusnya informasi seperti ini sudah diketahui sebelum beli Google Pixel. Kapan saatnya kita diperbolehkan nambah eSIM? Nah, kalau mau nambah eSIM, bisa rewrite dua-duanya. Biasanya bisa pesen nih ke penjualnya, atau cari jasa rewrite email yang bisa nge-rewrite dual SIM. Kayak Pixel 4 saya ini mendukung SIM fisik Telkomsel dan juga bisa nambahin eSIM kayak eSIM-nya XL, Indosat, Tri, atau Axis gitu ya, bisa ditambahkan. Tapi kalau punya saya ini hanya di SIM fisiknya saja yang di rewrite, jadi saya belum berani untuk menambahkan eSIM di sini. Nah, itu aja sih kayaknya yang nggak perlu diotak-atik kalau kalian pakai unit rewrite ya.
Apalagi indikasi yang menandakan kalau HP kita rewrite IMEI. Ini saya mau restart HP-nya, nanti teman-teman akan tahu ya. Biasanya ini mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah UBL, unitnya telah di-unlock bootloadernya. Nanti seperti ini nih. Nggak apa-apa, ini nggak masalah. Tulisannya hanya peringatan bahwa unit ini bootloadernya sudah dibuka. Nah, jadi software yang di dalamnya sudah tidak masuk garansi lagi. Intinya garansinya hangus gitu aja. Ya nggak apa-apa hangus, orang mau garansi gimana, unitnya aja nggak ada toko resminya di Indonesia kan. Kalau mau ke Singapura klaim garansi ya silahkan. Jadi itu yang tanda tadi itu ya, itu menandakan bootloadernya sudah dibuka dan juga biasanya sudah di rewrite IMEI ya itu. Nah itu cara mudah untuk mengetahui apakah HP saya sudah unlock bootloader, apakah HP saya sudah rewrite IMEI, kayak gitu caranya. Salah satu caranya seperti itu ya. Bisa dicek juga di HP kalian. Rata-rata Google Pixel seperti itu. Nah, unit yang harus dihindari apa? Tadi udah saya sampaikan, unit Verizon ya. Verizon itu operator yang ada di US sana. Biasanya unit itu sudah bundling dan bootloadernya nggak bisa dibuka. Harus menghubungi operator yang itu pasti sangat-sangat merepotkan dan menelan biaya. Untuk berikutnya, tanda biasanya unit sudah di rewrite IMEI kalau yang rewrite sebelumnya itu nggak menghapus posisi rootnya ya. Jadi device setelah di rewrite IMEI itu pasti dalam kondisi root. Dan syaratnya rewrite IMEI kan unlock bootloader, terus habis itu harus di root dulu, habis itu baru di rewrite IMEI. Jadi kurang lebih tahap mudahnya seperti itu. Walaupun saya pernah lihat teman saya nge-rewrite itu tahapannya cukup rumit ya, harus di di backup dulu lah IMEI-nya, lalu ditulis ulang, lalu dikembalikan backupnya. Tapi secara sederhana 3 tahap itu. Nah nanti pada titik tertentu ada menginstal aplikasi Magis ya. APK Magis ini di Play Store nggak ada sih seharusnya, karena ini aplikasi yang semacam hack kayak gitu ya. Di sini ada opsi untuk setelah selesai ya, setelah unit udah di rewrite, sudah ada sinyal, sudah siap pakai, biasanya ini masih terinstall nih. Terinstallnya ada di mana? Ya biasa ada di daftar aplikasi ini ya. Biasanya ya di huruf M, dekat M itu Magis gitu. Logonya seperti tadi. Ya, jadi ini untuk tahu logo Magisnya kayak gini aplikasinya. Nah, biasanya ini adalah penyebab utama yang belum tahu nih. Biasanya masih ada aplikasi Magisnya dan rootnya belum dicopot. Ini ya, jadi ada opsi buat menguninstall Magis. Nah ini uninstall Magis, ini nanti setelah di-uninstall otomatis unroot. Biasanya ini belum di-uninstall sudah pada nginstalin M-Banking, terus dompet digital lainnya. Nah itu akan biasanya nggak mau jalan karena unitnya terdeteksi root. Dan aplikasi-aplikasi ini kan aplikasi yang sangat sensitif ya, terkait dengan rekening, dana, dan lain-lain lah. Nah dia nggak akan mau jalan aplikasinya. Pada bingung, kok HP saya nggak bisa install M-Banking ini ya, kok HP saya ini apa gara-gara rewrite? Bisa jadi gara-gara rewrite ya, tapi faktor utamanya sebenarnya secara umum adalah penyebabnya dalam kondisi root. Nah, cara untuk unrootnya bagaimana? Kalau masih ada aplikasi Magisnya dibuka aja, nanti ada opsi nih uninstall Magis. Walaupun sebenarnya ada opsi lain selain uninstall Magis, yaitu hide root ya. Jadi kita bisa masuk ke Magisnya di sini satu-satu nih aplikasi aja yang mau di hide untuk supaya aplikasi itu tidak mendeteksi root. Tapi menurut saya itu sangat merepotkan ya, harus satu-satu dan kadang gagal gitu. Jadi saran saya ya lebih baik di uninstall aja Magisnya. Mungkin yang lebih tahu bisa sampaikan di kolom komentar langkah yang lebih baik itu seperti apa. Kurang lebih tampilan aplikasi Magisnya seperti ini sih, nggak beda jauh kecuali kalau beda versi lagi ya. Nah kayak gitu. Jadi punya saya nih posisinya saat ini masih unlock bootloader tetapi sudah tidak root karena Magisnya sudah di uninstall. Nah sekarang saya bisa menggunakan berbagai aplikasi kayak BCA Mobile, terus GoPay, terus semua aplikasi di sini yang terkait dengan ya keuangan kayak gitu ya, itu bisa dijalankan dengan baik. Bahkan aplikasi kayak Telegram ini yang lagi rame ya. Telegram tuh pada nggak bisa nginstal, nggak tahu disuspend atau apa. WA ya WA biasa emang untuk kerjaan ya pasti ada. Banyakan sih pakai WA mode ya yang ke banned gitu, akunnya ke banned. Tapi ada juga yang komen saya seumur-umur belum pernah install WA
mod tapi kok akun saya kena suspend. Ya nggak tahu, mungkin melakukan aktivitas yang termasuk spam atau apa, sehingga dianggap mencurigakan oleh pihak WhatsApp-nya atau pihak Meta, dan akunnya disuspend. Ya itu di luar pengetahuan saya untuk saat ini ya. Yang jelas unit rewrite IMEI tanpa root UBL punya saya bisa untuk menginstal aplikasi yang ada di daftar sini. Nah, ini menjawab beberapa pertanyaan ya. Apakah unit rewrite bisa install mBanking? Misalnya pertanyaan pertama, apakah unit rewrite aman untuk install yang seperti ini? Sejauh ini sih, ya saya nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Sejauh ini aman. Berbagai aplikasi ya sudah jalan di sini dengan cukup baik. Netflix bahkan di sini ada jalan, nggak masalah. Bisa Full HD nontonnya, karena wideband-nya L1. Terus yang lain-lainnya sih kayaknya juga sudah, yaitu aja untuk terkait Google Pixel unit rewrite bagaimana ya, tadi seperti yang saya jelaskan. Nah sekarang sebelum saya tutup videonya, Pixel itu sebenarnya HP yang gimana sih? Nah ini kembali ke basic banget ya. Yang jelas yang pertama, Pixel itu ya HP yang nggak resmi di Indonesia. Nah kalau kalian mau menggunakannya secara legal, itu bisa banget. Kalian bisa dengan beberapa toko beli di toko online ya. Itu bisa beli yang sudah bayar pajak. Memang harganya lebih mahal, berkali-kali lipat lebih mahal daripada unit-unit biasa kayak gini. Bisa juga beli dari luar negeri, misalnya berkesempatan ke luar negeri, lalu ketika pulang langsung mampir ke imigrasi, bayarkan pajaknya di situ. Nah, biasanya ada tuh buat registrasi IMEI kayak gitu. Nah, itu lebih baik lagi. Cuman kelemahannya, walaupun kalian udah bayar bea cukai, udah resmi lah HP-nya ya, secara di tangan bisa dipakai, bisa reset semuanya. Ada satu kekurangan yang menurut saya sampai saat ini memang nggak akan ada solusinya, yaitu ketika ada part-part yang rusak. Misalnya nih, layarnya, baterainya, kameranya, atau apapun ya, hardware yang rusak, mau klaim garansi. Nah, walaupun HP kalian udah bayar pajak dianggap resmi, kalau klaim garansi ya tetap harus ke negara yang punya store Google ya, sehingga kalian bisa mungkin service atau ganti partnya di situ bisa dilayani. Kalau di Indonesia ya nggak akan bisa. Kalau yang nanya beli baterai Pixel ini sih di mana ya Bang? Apakah ada yang ori? Ya tinggal dipikir saja ya, apakah tokonya nggak ada, apakah ada yang mau bikin baterai orinya. Misalnya nih, ada yang bikin di luar negeri, misalnya di Amerika sana atau Singapura, apakah ada yang mau distributor ngangkutin baterai orinya Google Pixel ke Indonesia buat dijual dengan harga yang sangat mahal, sementara pasar Google Pixel itu adalah pasar yang cukup gelap, nggak tahu usernya berapa, karena nggak secara data mungkin di TKDN atau apa tuh nggak ada, sehingga orang nggak mau spekulasi buang-buang duit cuma buat beli partnya Google Pixel yang usernya nggak tahu ada di mana kan. Ya itu mungkin sebagai gambaran aja, kalau kalian mau beli Google Pixel tuh kondisinya seperti itu untuk saat ini. Jadi mohon dipertimbangkan lagi dengan matang ya. Terima kasih, semoga video ini memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.